Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyandi, jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, dengan nomor induk siswa 200103040190. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Rahmat Rizky Ganzah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang apresiasi sastra. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apresiasi sastra. Pengertian apresiasi sastra. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, pengertian. Bentuk itu berasal dari kata kerja diapresiasi, yang berarti menghargai, menilai, mengerti. Dalam bahasa Indonesia menjadi mengapresiasi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan apresiasi sastra adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, atau suatu kegiatan menggeluti sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Unsur-unsur apresiasi. Apresiasi melibatkan 3 unsur inti, yaitu 1. Aspek kognitif, 2. Aspek emotif, dan 3. Aspek evaluatif. Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelek pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif. Unsur-unsur sastra yang bersifat objektif tersebut selain dapat berhubungan dengan unsur-unsur yang secara internal terkandung dalam suatu teks sastra atau unsur intrinsik, juga dapat berkaitan dengan unsur-unsur di luar teks sastra yang secara langsung menunjang kehadiran teks sastra itu sendiri. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur-unsur pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca. Selain itu, unsur emosi juga dapat sangat berperanan dalam upaya memahami unsur-unsur yang bersifat subjektif. Unsur subjektif itu dapat berupa bahasa, paparan yang mengandung ketaksaan, makna atau bersifat konotatif, interpretatif, serta dapat pula berupa unsur-unsur signifikan tertentu. Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai, serta sejumlah ragam penilaian lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya kritik, tetapi secara personal cukup dimiliki oleh pembaca. Kegiatan langsung dan tak langsung dalam apresiasi sastra. Apresiasi secara langsung adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks maupun performansi secara langsung. Kegiatan membaca suatu teks sastra secara langsung itu dapat terwujud dalam perilaku membaca, memahami, menikmati, serta mengevaluasi teks sastra, baik yang berupa cerpen, novel, roman, naskah drama, maupun teks yang berupa puisi. Apresiasi tak langsung. Kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung itu dapat ditempuh dengan cara mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, baik di majalah maupun koran, mempelajari buku-buku maupun esai yang membahas dan memberikan penilaian terhadap suatu karya sastra, serta mempelajari sejarah sastra. Kegiatan itu disebut sebagai kegiatan apresiasi secara tidak langsung karena kegiatan tersebut nilai akhirnya bukan hanya mengembangkan pengetahuan seseorang tentang sastra, melainkan juga akan meningkatkan kemampuan dalam rangka mengapresiasi suatu cipta sastra. Jenis sastra yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Jenis apresiasi yaitu kinetik dan verbal. Kinetik. Apresiasi bersifat kinetik yaitu
Sikap memberikan minat pada sebuah karya sastra lalu berlanjut pada keseriusan untuk melakukan langkah-langkah apresiatif secara aktif. Verbal yaitu pemberian penafsiran, penilaian, dan penghargaan yang berbentuk penjelasan, tanggapan, komentar, kritik, dan saran serta pujian baik secara lisan maupun tulisan. Proses apresiasi 1. Upaya mengeksplorasi jiwa pengarangnya yang diejawantahkan ke dalam bentuk bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. 2. Upaya menjadikan sastra media komunikasi antara pengarang atau pencipta dan peminat sastra. 3. Upaya menjadikan sastra sebagai alat penghibur dalam arti merupakan alat pemuas hati peminat sastra. 4. Upaya menjadikan isi karya sastra merupakan satu bentuk ekspresi yang mendalam dari pengarang atau sastrawan terhadap unsur-unsur kehidupan. Dengan kata lain, merupakan hasil proses yang matang, bukan sekedar diciptakan. Tujuan apresiasi sastra 1. Melihat keempat keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, dan kebudayaan. 3. Membantu pengembangan pribadi. 4. Membantu pembentukan watak. 5. Memberi kenyamanan. 6. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Apresiasi di kelas tinggi, yaitu puisi, prosa, dan drama. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Kemudian makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kiasan. Prosa adalah cerita, baik cerita rakyat, cerpen maupun novel. Cerpen merupakan suatu cerita rekaan. Sebagai suatu cerita rekaan, kejadian yang terdapat di dalamnya hanya merupakan rekaan pengarang saja. Drama adalah pertunjukan dan adanya lakon yang dibawakan dalam pertunjukan itu, atau lakon itu sendiri, yang karena strukturnya disebut drama. Pengertian tersebut jelas menandakan bahwa drama berarti pertunjukan. Dalam kesusastraan, drama diartikan sebagai naskah. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.